Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma ajurna fi musibatana wa akhlif lana khairan minha. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama sekali mari kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dengan dua hal itu Allah ingin menguji kita, siapa kita yang terbaik amalnya. Mudah-mudahan apapun bentuk ujian yang Allah berikan bisa kita hadapi sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Apabila ujian itu menyenangkan dan menyenangkan, semoga Allah tanamkan di dalam diri kita pandai bersyukur, dan itu baik bagi diri kita. Dan seandainya ujian itu dalam bentuk yang tidak menyenangkan dan kesulitan atau kepayahan, semoga Allah tanamkan di dalam diri kita senantiasa sabar, tabah dan rela dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dan itu juga akan menjadi baik bagi kita. Jamaah salawat rahimakumullah, kita ini dengan berselawat, dengan mengucapkan salam juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salah satu ucapan Nabi yang terkait dengan perjalanan kehidupan kita ini, apalagi seorang mukmin, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan seluruh urusan orang beriman, karena sesungguhnya apapun urusan orang beriman itu semuanya mengandung kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah hal yang demikian itu didapati oleh siapapun kecuali hanya khusus bagi orang yang beriman. Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila orang beriman itu ditimpa kegembiraan, kelapangan atau sesuatu yang menyenangkan, lalu dia bersyukur, itu juga baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika orang beriman itu ditimpa sesuatu yang menyulitkan, yang tidak menyenangkan, lalu dia bersabar dengan hal yang demikian, itu juga baik bagi dirinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di hari yang kelima bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Salah satu keutamaan bulan Dzulqa'dah itu adalah salah satu dari 4 bulan haram, salah satu dari 3 bulan haji. Berarti bulan Dzulqa'dah itu memiliki kemuliaan, dan kita pun harus berusaha meraih kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulqa'dah? Secara umum, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jauhi dalam bentuk kezaliman, sekecil apapun kezaliman itu yang kita lakukan. Karena ketaatan di bulan haram pahalanya lebih besar, dan kezaliman yang dilakukan di bulan haram dosanya juga
akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sallallahu rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini hampir tidak pernah sepi dari musibah yang datang silih berganti. Ada dari musibah yang kecil sampai dengan musibah yang besar. Ada musibah yang ringan, ada musibah yang berat. Ada musibah secara pribadi dan ada musibah secara massal atau secara bersama. Sebagai seorang mukmin, kita diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar selalu setiap kali musibah itu datang, kita berharap musibah itu mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang akan menimpa diri kita, yang kita harapkan, yang ditetapkan oleh Allah itu akan mendatangkan atau mengundang kasih sayang dari Allah. Siapapun kita tidak akan bisa menolak musibah, karena musibah itu merupakan ketetapan Allah. Ayat yang kita bacakan di awal dari surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 51, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada kita, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak ada yang akan menimpa kepada kita kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah untuk kita. Huwa maulana, dia Allah yang menjadi pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu akan berserah diri. Jamaah rahimakumullah, namun yang penting bagi kita, karena kita tidak akan bisa terhindar dari musibah, karena itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya ketika musibah itu datang, ada sikap yang mesti muncul dalam diri kita sebagai seorang mukmin yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang ditimpa musibah maupun yang mungkin menyaksikan saudaranya ditimpa musibah. Apa sikap yang diajarkan oleh agama kita? Pertama, tetap optimis, tidak mengeluh dan tidak mencela musibah, karena musibah itu datang atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 11. Tidaklah ada sesuatu yang akan menimpa dari suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Jadi apapun musibah yang datang itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, pasti Allah akan menunjuki hatinya. Jadi dengan kita benar-benar beriman bahwa musibah itu atas izin Allah, maka hati orang yang beriman akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga musibah itu menjadi jalan dia mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi juga mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Innallah idza ahabba qauman ibtalahu." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji kaum itu. Salah satu bentuk ujian itu Allah datangkan musibah. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan musibah yang Allah datangkan, Allah akan meridhoinya. Wa man sakhta falahu sukh. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Barang siapa yang mencela, barang siapa yang marah, barang siapa yang tidak menerima musibah yang Allah datangkan, maka Allah pun tidak akan ridha kepadanya. Ini sikap yang pertama bagi seorang mukmin, tetap optimis, tidak mencela, dan tetap tentu jangan mengeluh kepada apa yang telah Allah datangkan, walaupun itu dalam bentuk yang tidak mengenakan. Yang kedua, dengan musibah bermuhasabah.
Bagi orang yang masih hidup dengan musibah itu dan orang yang berada di sekitar musibah, bermuhasabahlah dengan musibah yang terjadi. Sebab boleh jadi apapun yang menimpa seperti itu, galodo, gempa, banjir dan semisalnya, boleh jadi itu teguran Allah terhadap kita, terhadap perbuatan kita selama ini. Allah juga mengingatkan dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 30, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah Allah melimpahkan sesuatu musibah kepada kalian karena disebabkan ulah tangan kalian, dan banyak kesalahan kalian itu yang Allah maafkan. Jadi boleh jadi musibah yang Allah datangkan karena perilaku kita, karena tindak tanduk kita, karena dosa kita, siapapun kita, ulama, umara, orang kaya, Allah akan berikan peringatan dengan keulamaannya, dengan keumarakannya, dengan kekayaan yang dimiliki. Ada perintah Allah yang mesti dia perhatikan. Kalau ini tidak jalan, Allah berjanji dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami, kata Allah, hendak membinasakan suatu negeri atau suatu kota, maka kami, kata Allah, perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah. Di dalam tafsir dijelaskan siapa itu orang yang hidup mewah: para ulama, para umara, dan orang-orang kaya di negeri dan kota itu, agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan, tidak mau taat kepada Allah di dalam negeri dan di dalam kota tersebut, kata Allah, maka sepantasnya lah berlaku terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sama sekali dengan sehancur-hancurnya. Jadi ini tentu kita harus muhasabah. Boleh jadi kita ada di antara yang Allah niatkan itu yang tetap melakukan kefasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran ketiga, bagi yang mungkin tidak ditimpa musibah secara langsung, ini kan juga ujian. Ini juga merupakan lahan untuk kita menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan meringankan beban saudara-saudara kita. Mungkin dengan secara langsung yang disebut dengan relawan, ada yang tidak langsung dengan donasi dan doa. Kenapa? Karena Allah ingin melihat kita, siapa yang peduli terhadap saudaranya, siapa yang mau memudahkan urusan atau kesulitan saudaranya, siapa yang mau menolong saudaranya. Kalau ini dia lakukan, meskipun mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi dengan ikhlas, dengan sekemampuan yang dia miliki, Allah akan memberikan kemudahan kepada dirinya. Nabi pernah menjelaskan kepada kita, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari saudaranya yang mukmin, dari kesulitan dunianya, Allah akan menghilangkan kesulitannya nanti di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi saudaranya yang mengalami kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Tentu hadis ini akan memotivasi kita dan akan menyemangati kita betapa setiap yang kita berikan untuk saudara kita itu adalah bagian kepedulian kita terhadap saudara kita. Dan selama kita masih peduli dengan saudara kita dengan tulus, Allah berjanji, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini juga merupakan sikap seorang mukmin ketika dia melihat saudaranya ditimpa musibah,
dia akan menjadikan semua itu sebagai ladang untuk mendapatkan kemudahan dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita pun boleh berdoa meskipun doa itu tidak didengar oleh mereka. Apa doa kita kepada Allah? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku yang tidak Allah berikan ujian itu kepadaku. Kenapa? Kalau kita yang mendapatkan ujian itu, apakah kita juga lulus dengan ujian itu? Belum tentu. Maka kita ucapkan itu tentu tidak terdengar bagi mereka, karena nanti jangan salah penafsiran. Artinya kita tidak bersyukur karena mereka dapat musibah, tidak. Kita bersyukur karena musibah itu tidak ditimpakan kepada diri kita. Tapi kalau musibah itu dalam bentuk agama Allah, dalam arti menghina dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saudara kita yang mengatakan saya murtad hari ini, maka doa itu boleh kita ucapkan secara kuat kepada mereka padanya, menunjukkan apa? Terkait dengan melecehkan agama, apalagi keluar dari agama Islam. Kita berlindung kepada Allah sekaligus memuji kepada Allah. Ya Allah, aku puji Engkau, segala nikmat hanya datang darimu. Aku bersyukur aku tidak jadikan seperti dirinya. Tapi ketika dalam bentuk musibah yang sekarang ini, kita puji Allah dalam rangka kita menyadari kalau ujian itu datang kepada diri kita pun belum tentu ada jaminan bisa menghadapi ujian itu. Maka ujian lain Allah berikan kepada kita. Apakah ada perhatian kita terhadap saudara kita dengan doa, dengan donasi, atau mungkin dengan bantuan langsung kepada mereka? Semoga semua pengorbanan yang kita lakukan, sekecil apapun pengorbanan itu, harapan kita tentu semoga Allah membalasinya. Dan saudara kita yang ditimpa musibah hari ini, semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan Allah ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa mereka. Amin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.